Tapi apapun itu, ini kan kecerdasan pertarungan antara dua pelatih. Tapi kalau saya melihat compare dengan permainan dia di U23 jauh. Ya, lebih bagus kalau dia tampil di U23 kemarin. Itu ya ada banyak faktor mungkin, dan ini menjadi evaluasi bagi STY ya, selain mungkin bermain di LBC siang hari, kemudian anak-anak kenapa tidak keluar. Tapi saya pikir tetap ya kita fight melawan Vietnam. Jadi kita lupakan pertandingan melawan Irak, nggak usah diingat-ingat lagi ya. Kita fokus melawan Filipina karena kita harus bisa menang. Harga mati harus menang. Lain halnya kalau Filipina itu draw tadi, kita sudah pasti. Oke, perjalanan timnas Indonesia sepertinya mengalami gertakan lawan ya. Sebut saja pada laga lawan Irak kemarin, STY di sini harus mengakui kedalaman skuad Jesus Casas. Dilanjutkan dengan pesiwar yang dilancarkan pelatih Filipina yang mengatakan akan bermain bagus sama seperti serangan berbahaya saat melawan Vietnam. Dalam statistik permainan Filipina saat lawan Vietnam kemarin, terbukti Filipina di sana punya serangan berbahaya. Tentu dalam hal ini STY tak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Timnas Indonesia akan meladeni Filipina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak ada negosiasi dalam pertandingan sepak bola. Menang itu tujuan utama, dan menang di Stadion Utama Gelora Bung Karno tak boleh ditawar Timnas Indonesia. Dalam hal ini Timnas Indonesia sudah naik kelas, tak salah persepsi ini. Namun ya kurang pas juga untuk digembar-gemborkan dalam situasi krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tinggal satu laga lagi. Garuda yang semula bertengger di peringkat ke-134 FIFA dari awalnya 173 pada 2019 bukan naik kelas ya. Kekalahan dari Irak membawa dampak negatif pada peringkat FIFA. Timnas Indonesia yang turun 2 peringkat ke posisi 136 dunia. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia kehilangan 5,7 poin, kini mengoleksi total 1000,07 poin dari pertandingan saat ketika kalah dari Irak ya. Penurunan peringkat ini menjadi pukulan tambahan bagi skuad Garuda yang sudah berada di bawah tekanan untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi. Itu jelas adanya, namun kemajuan dalam sepak bola tak pernah cukup sampai di sini saja. Sintayong dan pasukannya di sini wajib move on dari kekalahan kemarin, karena kita ketahui bersama Vietnam sebagai lawan terkuat di Asia Tenggara sudah terlewati. Meski harus kalah dari Irak sebagai representasi salah satu kekuatan Asia, Garuda juga harus memetik poin sempurna dari Filipina nanti. Ini keniscayaan untuk ke Piala Dunia bagi Garuda. Irak boleh saja besar kepada kemarin, di mana Indonesia sudah dilumat 3 kali di dua pertemuan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023-2024. Untuk laga pemungkas nanti, kekalahan di laga terakhir tak sepantasnya terjadi di rumah sendiri atas Filipina. Adapun Filipina bukan siapa-siapa saja, mereka bukan jagoan Asia. Dalam peringkat grup, Filipina hanya negara yang menjadi juru kunci klasmen. Lantas dengan begitu, bagaimana nasib Sintayong dan pasukannya? Modal Indonesia itu apa? Semangat saja jelas tak cukup, namun semangat juang tinggi bisa menjadi modal awan. Satu hati seluruh elemen timnas Indonesia bisa membuat Filipina gentar. Tak sah jika hanya Sintayong yang ingin menang. Tidak elok pula kalau cuma pemain yang berusaha menciptakan kejayaan. Semua termasuk PSSI dan supporter baiknya satu cita. Keraguan bahwa Filipina bisa mengimbangi Indonesia di GBK sebaiknya dibuang jauh. Langkah kolektif menekan psikologi dari PSSI, meneror mentalitas dari tribun, dan menghujam di lapangan dan berkolaborasi. Sepak bola kiranya perlu diluruskan, bukan tentang bintang yang diteriaki saat memegang bola seperti saat laga-laga sebelumnya. Bukan pula soal individu yang menggendong tim, satu stadion utamanya dan satu bangsa khususnya memberikan tekanan ke lawan. Negara tetangga ini tak boleh bersenang-senang di GBK nanti seperti sedang bermain di Taman Asri. Jalan sunyi sebagai gambaran perjuangan individu di dalam pertandingan sepak bola tak pantas terjadi. Ini salah satunya saat memberikan perlawanan tegas, lawan kudu tertunduk di GBK nanti. Indonesia wajib lolos ke kualifikasi Piala Dunia menuju round 3, di mana timnas Indonesia sudah menunjukkan hasil yang dan progresif yang luar biasa kemarin ya.
Tentu dari pertandingan kemarin, dari hasil-hasil yang sudah dilalui timnas Indonesia, tentu saja Indonesia sudah membuktikan dirinya bahwa Garuda sudah terbang tinggi. Namun tak cukup saja, Indonesia harus move on dan Indonesia harus menerima kemenangan atau meraih 3 poin sempurna nanti ketika lawan Filipina, di mana jika mendapatkan 3 poin maka timnas Indonesia akan mendapatkan 10 poin. Dengan begitu timnas Indonesia sudah bertengger di posisi kedua dengan kokoh, dan timnas Indonesia di sini tidak perlu berharap pada laga lain, yaitu pada pertandingan antara Irak ataupun Vietnam nanti. Maka dengan begitu timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke round 3. Semoga timnas Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya, yaitu round 3 dengan hasil-hasil yang luar biasa. Dengan begitu di sini ada pernyataan dari Bung Ropan kemarin, di mana Bung Ropan menyatakan bahwa timnas Indonesia harus segera move on untuk laga selanjutnya. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Namun sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan berikan like-nya, dan jangan lupa komentar kalian yang terbaik dan berikan dukungan yang terbaiknya. Salam olahraga. Dengan komposisi pemain yang rata-rata bermain tadi, bermain melawan Indonesia yang ditampilkan oleh Casas. Jadi dengan materi starting 11 tersebut, saya bilang wah ini menakutkan tim ini. Kuat. Bahkan Ali Jasim yang mencetak gol kedua mencuri kesalahan dari Hernando Ari, itu kan top skor di U23 kemarin. Dia yang mencetak gol kedua ketika mengalahkan Indonesia 2-1 dalam perebutan tempat ketiga. Ya, kalau tidak ada gol dia mungkin kita bisa aja lolos ke Olimpiade. Nah, dia bermain tadi, dia dibawa oleh dan dimasukkan di babak kedua, dan kita bisa melihat top skor di Piala Asia U23 dan punya kecepatan, dia rising star di Irak. Jadi ketika ada pergantian dengan Aimin keluar, dia masuk justru bukan lebih melemahkan. Mereka punya kedalaman skuad yang lebih bagus dibandingkan kita. Makanya ketika dia masuk kan lebih hidup permainan mereka, lebih cepat mereka bisa bermain. Dan bukan mereka menurun, tapi karena dia anak-anak muda jadi mereka bermain. Justru kita yang menurun bermain. Apalagi bermain dengan 10 pemain. Banyak juga yang saya harapkan bisa menjadi pembeda, tapi kalau saya melihat compare dengan permainan dia di U23 jauh. Ya, lebih bagus kalau dia tampil di U23 kemarin. Kalau tadi memang agak sulit buat dia. Makanya kan dia digantikan oleh Egy di babak kedua di menit 88 kalau nggak salah. Dan Marcelino tidak keluar. Bermain dia juga tidak keluar. Dia harus bekerja keras memang bersama dengan Ragnar di depan. Karena tadi yang kita bahas itu tidak jalan di tengah. Ketika tidak jalan di tengah, Marcelino harus turun ke belakang untuk bisa mengambil bola. Ya, bersama juga dengan Ragnar, membiarkan Rafael sendiri bertarung di depan. Itu yang membuat kita agak sulit untuk bisa menghadapi Irak. Karena Irak punya gelandang-gelandang terbaik. Selainnya sebut dengan Amiri bagus, mereka punya Ibrahim Bayas, Iqbal juga oke. Sangat baik, Resan Basan juga bagus. Jadi memang dengan Osama Rashid, jadi 5 gelandang mereka itu top semua. Itu di level memang bagus yang ditampilkan melawan kita, dan memang Marcelino kecapean tadi bermain, kelelahan nampaknya dia bermain, sulit untuk bisa keluar gaya permainan dia. Justru ketika dia mencetak gol ke gawang Irak di Piala Asia Januari lalu, itu dia bermain bagus sekali. Dan kalau kita mengcompare lagi Irak bermain, kita bermain dengan Irak di Piala Asia waktu itu dengan tadi, jauh lebih bagus kita di Piala Asia. Ketika kita kalah 3-1, ya ada banyak faktor mungkin, dan ini menjadi evaluasi bagi STY, ya selain mungkin bermain di televisi siang hari, kemudian anak-anak kenapa tidak keluar, tapi apapun itu, ini kan kecerdasan pertarungan antara dua pelatih, Jesus Casas dan STY. Dan Casas lebih cerdik dalam hal ini, dia lebih tahu apa yang dia harus lakukan untuk bisa meredam Indonesia. Casas tahu bahwa pemain Indonesia baik, apalagi dengan datangnya Ragnar, datangnya Tom Hae, dia lihat memang oke. Tapi kali ini dia lebih unggul, dia lebih jeli di dalam bagaimana memanfaatkan setiap momen. Dan pemain-pemainnya bergerak dengan sangat bagus. Yang kita harapkan bahwa mereka akan keteteran, akan kehabisan Irak. Justru Irak lebih bagus tampil dari kita. Mereka main lebih enak bermain, lebih cepat bermain lawan kita. Ya, mereka punya skill yang bagus, ya, punya kedalaman squad yang oke. Reading the game rata-rata pemain Irak baik sekali. Ketenangan mereka bisa bermain, penguasaan bola mereka lebih enak. Kalaupun itu kita tidak banyak pressing ke mereka. Mereka lebih bagus memainkan bola. Karena kita kurang pressing. Kalau kita pressing yang bagus, ini mungkin akan lain. Tapi karena itu, kalau kita melakukan pressing dengan keadaan stamina habis, kondisi yang tidak maksimal buat kita, memang sulit menghadapi tim seperti Irak. Karena boleh dikatakan, maaf, mereka lebih di atas kita. Walaupun mereka di atas kita, tapi kan gol-gol ini tidak enak kita lihat yang diciptakan oleh Irak. Mestinya kita bisa mendapatkan paling tidak 1 poin. Untuk draw penalti itu kan yang terjadi, tetapi kita bisa melihat yang kedua itu memang agak fatal bagi Hernando. Dia berhadapan dengan 2 pemain Irak. Iya, dia melawan 2 pemain. Ada di sekitar dia ketika Asnawi memberikan umpan.
mestinya dia membuang bola saja, nggak perlu dia dia nggak bisa seperti itu. Dia bukan penjaga gawang yang top benar, ya, untuk penjaga gawang juga yang hebat-hebat. Kalaupun itu ada Martin Paes misalnya di situ yang main, dia tidak akan begitu. Itu langsung dibuang. Bahaya, karena dua pemain Irak itu sangat dekat dengan dia. Dan kelihatan sekali ketika dia gocek bola itu, dia langsung direbut oleh Ali Jasim. Jadi memang kalau saya lihat di gol ini, gol yang blunder, yang tidak boleh terjadi. Itu nggak mungkin terjadi sebenarnya. Buang aja. Jadi begitu kasih dia buang, sudah selesai. Nggak ada, tapi kan dia bisa menahan bola, masih bisa memutar, di pressing sama lawan dia masih mutar. Nah, itu kesalahan bagi dia. Ya, saya pikir tetap ya kita fight melawan Vietnam. Jadi kita lupakan pertandingan melawan Irak, nggak usah diingat-ingat lagi, ya. Kita fokus melawan Filipina, karena kita harus bisa menang. Harga mati harus menang. Lain halnya kalau Filipina itu draw tadi, kita sudah pasti lolos. Tapi dengan Filipina kalah, Vietnam yang menang, mau tidak mau kita harus menang. 3 poin itu penting. Tapi enak bagi kita karena Vietnam sudah out, Filipina sudah out, nggak mungkin lagi bersaing. Mereka datang dengan kondisi ya sudah inilah pasrah juga melawan kita. Jadi kalau saya bisa katakan kita fokus, lupakan lawan Irak, kita hadapi tanggal 11 dan harus bisa menang. Yang selalu Marcelino tuh memang dimainkan. Di kanan. Ya, dia dimainkan di sana. Mestinya walaupun dia ada di kiri karena di sana ada Ragnar Oragmangun. Oh, jadi ya, dan mereka bisa bergantian, fleksibel mereka berdua. Artinya ini tidak masalah untuk Marcelino. Marcelino. Jadi kadang-kadang Ragnar juga tadi saya lihat bermain bisa berpindah ke kanan, Marcelino ada di kiri. Pertukaran itu yang dilakukan oleh Rafael Struijk tetap ada di depan, tapi di babak kedua kan Rafael ditarik keluar, Tom Haye ditarik keluar, Sain Patinama juga ditarik, Sandy Walsh juga keluar. Jadi itu yang termasuk Marcelino Ferdinand, Egy masuk. Ya, ada Yakub Sayuri masuk juga, ada Pratama Arhan dan Asnawi yang masuk bawah. Tapi kan tidak. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.